Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusleli Manurung. Saya salah seorang pengajar di SMK Telkom Medan, mengajar di bidang studi bahasa Inggris. Nama saya Sumir Tamba dan mengajar di bidang IPA, kimia, fisika. Selain sebagai guru, juga sebagai tenaga administrasi, menjabat sebagai kepala urusan kurikulum. Halo, nama saya Maimun Hasibuan. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMK Telkom Medan. Halo semua, saya Nadira Natali Kushler dari kelas 12 Multimedia 1. Saya Dava Solana Dias, saya bersekolah di SMK Telkom Medan. Perkenalkan, nama saya Frandes Giananta, saya dari kelas 12 MM2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Afni Padlin, saya dari kelas 12 RPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Frikula Siregar dari kelas 12 TKJ 1. Kenalkan, nama saya Randi Aulia Rahman dari kelas 11 MM2, biasa dipanggil Randi. Ibu di mata saya adalah sesosok wanita yang sangat hebat, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ibu itu wanita tangguh yang menjadi poros kehidupan saya. Orang yang menjanjikan selalu ada dengan kita, namun ternyata tidak. Pikiran saya ketika mendengar kata ibu itu, hati saya sangat luluh, karena ibu adalah peran utama bagi saya dalam hidup saya. Saya dekat dengan ibu saya. Dekat, sangat dekat. Pokoknya kalau bercanda itu udah macam kawan lah. Saya sangat dekat sekali dengan ibu saya. Dan ibu saya sudah meninggal ketika dia masih berusia 52 tahun. 2 hari yang lalu, saya juga berkata sayang kepada ibu saya. Karena ibu saya setiap saat merindukan saya dan anak-anaknya yang lain. Kapan ya? Mungkin sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu. Nggak pernah ada terakhir kalinya sih. Setiap hari kayaknya aku manggil sayang sama ibuku. Sama nenek juga manggil sayang. Keras kepala karena disuruh pulang sama ibu saya, tapi saya lebih asik nongkrong gitu. Sampai lupa waktu, dan ketika diingatkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya keras kepala dan membentaknya. Jadi saya merasa bersalah. Paling kalau sama ibu, karena biasanya kita memang sering komunikasi, berdebat, bertengkar kecil-kecil. Kalau yang besar sekali sih enggak. Jadi ya cuman bertengkar kecil-kecil aja, laksana anak perempuan sama mama. Ya bisa bertengkar uang jajan yang dikasih sedikit, bisa bertengkar mengenai sholat, bisa bertengkar mengenai kerapian kamar gitu. Kalau yang terlalu berat sekali enggak. Pernah waktu itu ibu saya meminta saya untuk kuliah karena ada ponakannya yang di luar kota meninggal, dan pada saat itu kakak saya menitipkan anaknya. Pada saat penitipan itu belum ada berita tentang musibah tersebut. Pada saat itu saya membantah, saya harus pergi mak ke kuliah karena ada janji dengan teman dan untuk melihat ada dosen yang melahirkan. Jadi gara-gara itu ibu saya tidak pergi. Sampai sekarang saya nyesal sekali. Saya merasa saya menyampingkan kepentingan ibu saya silaturahmi dengan keluarganya. Saya mengutamakan untuk pergi kuliah dan melihat dosen yang melahirkan putra pertamanya. Sampai sekarang saya sangat menyesali hal tersebut. Ya sering berbohong, sering melakukan kejahatan untuk menyakiti hati ibu, yaitu contoh disuruh nggak mau dan berkata ah. Pada saat itu
saya merasa bersalah karena telah tahu apa makna menolak perintah dari seorang ibu. Kalau misalnya benci nggak pernah, tapi kalau misalnya marah lumayan sering karena saya sama mama saya sering punya pendapat yang berbeda. Seingat saya setelah saya dewasa, secara tidak disadari pernah, tapi secara sengaja sehingga saya memang saya berusaha untuk tidak menyakiti hatinya, apalagi untuk marah yang dapat melukai hatinya. Benci nggak pernah, tapi kalau marah ya pernah. Apalagi kalau suka ngurusin hal-hal kecil yang kalau saya itu udah besar. Jadi kalau diurusin kayak hal-hal baju harus ini, kayaknya nggak perlu lagi lah karena udah SMK. Belum terwujud karena saya ditinggalkan mama saya itu pada saat saya mau sidang skripsi. Jadi ya belum ada rezeki saya yang bisa dinikmati oleh mama saya. Ya itu makanya masih menjadi perasaan belum menerima diri untuk untuk orang tua yang udah lebih dulu meninggalkan, masih seperti itu gitu. Jadi karena memang belum ada yang bisa diberikan ke mama pada saat itu. Kalau lakukan pastinya satu mau ngajak tur bareng orang tua, ibu juga terutama ayah juga bisa. Kalau hal yang terwujud atau belum itu pastinya belum lah, karena pengen sukses dulu kan untuk ngewujudin hal-hal itu, lalu pengen naikkan haji juga kedua orang tua. Saya ingin pergi ke Mekah untuk menjalankan umroh ataupun haji bersama ibu saya dan keluarga saya, terutama kedua orang tua saya, dan itu belum terwujud. Saya akan coba membahagiakannya di sisa hidupnya semampu kami, semampu saya. Dan untuk dalam waktu dekat ini, saya akan membawa ibu saya kembali ke tempat tinggal kami dan akan membawanya jalan-jalan untuk menikmati alam sekitar sebatas yang bisa kami lakukan, khususnya di dalam 3 tahun ini ibu saya hanya terbaring di tempat tidur. Hal ini sudah berlalu sama saya karena ibu saya sudah meninggal. Hari-hari terakhir bersama ibu saya adalah menjaganya, merawatnya baik di rumah maupun di rumah sakit bersama kakak-kakak saya. Alhamdulillah kami bersaudara banyak dan alhamdulillah kami guyup bersaudara, saling membantu dan mengasihi orang tua kami. Tiada batasan kasih sayang orang tua untuk anak dan anak terhadap ibunya tidak ada batasannya. Kalau misalnya besok hari terakhir sama ibu tuh, saya mau ngelakuin hal-hal yang biasa saya lakuin sama mama saya, misalnya pergi ke mall beli sepatu, makan bakso bareng, terus beres-beres rumah pas mau lebaran. Ada di saat dia butuhkan. Ya saya syukuri, saya senang sama diri saya sendiri, saya bangga sama diri saya sendiri ketika
mama saya mau mau sakaratul maut, saya ada di sampingnya dan segala kebutuhannya secara duniawi saya ada di sampingnya. Dari mulai dia butuh makan, karena pada saat itu mama saya sudah 8 tahun stroke. Jadi di hari terakhir itu beliau sudah saya bersihkan semuanya, sudah saya kasih makan, sudah saya beri minum, dan ternyata 5 menit setelah semuanya selesai, sudah beliau bersih-bersih, ternyata beliau sudah menghembuskan nafas terakhir. Pertanyaannya nggak bisa dijawab sih, karena nggak pengen juga hal itu terjadi gitu kan. Karena ibu sosok yang paling berharga gitu. Tanpa ibu mungkin aku nggak bisa di sini, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak sekolah pastinya dimasain dulu sama orang tua, dimasain dulu sama ibu. Pamit juga kalau misalnya tanpa dia pasti nggak tahu lah bisa hidup atau enggak gitu. Nurutin semua kemauan ibu yang saya sanggup, pasti saya sanggup-sanggupin. Ketika hari esok adalah hari terakhir bagi saya untuk berjumpa dengan ibu, saya ingin mengucapkan kepada seorang ibu bahwa semua jasa-jasanya tidak dapat terbalas, maupun sebiji sawi ataupun sekecil biji-biji yang buah-buahan, maupun kita itu menggendongnya dari Indonesia sampai ke Mekah, itu tidak akan terbalas hanya sedikit. Tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi seandainya bisa, kita akan coba membuat schedule atau rencana untuk membahagiakan orang tua. Karena setelah kita lalui hari demi hari dengan kesibukan kita sendiri, yang semestinya orang tua itu butuh perhatian, tapi karena kesibukan kita jadi hampir melupakannya. Jadi seandainya bisa kembali ke masa lalu, saya akan membahagiakannya seperti saya dulu dibahagiakan semasa kecilnya. Tidak ada yang ingin saya ubah, karena yang membentuk saya saat ini sampai sekarang ini adalah masa lalu saya. Baik itu kesalahan-kesalahan saya maupun itu hal-hal baik yang terjadi pada saya. Semua dirubah. Semua itu dirubah dengan hal pelajaran, sekolah, tingkah laku, baru apa lagi ya, belajar dengan giat, karena kita nggak tahu masa depan itu kayak mana ya kan. Nah, sekarang aja agak menyesal sih. Banyak banget yang mau saya ubah kalau misalnya saya bisa balik ke masa lalu. Salah satunya saya pengen belajar untuk jadi sosok yang lebih mandiri, biar pas udah gede gini tuh nggak bakal marah-marah ke mama kalau misalnya, kan dulu suka dimanjain, semua keinginan saya dipenuhi, tapi waktu udah gede ini kalau nggak dipenuhi itu suka marah. Jadi kalau misalnya saya dari kecil udah bersikap mandiri, mungkin ya saya nggak bakal marah-marah. Terus juga saya pengen belajar giat biar mama nggak perlu capek-capek, kalau capek-capek sampai sekarang untuk ngebiayain saya gitu. Maksudnya kalau misalnya saya dari dulu udah rajin belajar, mungkin sekarang saya bisa coba untuk cari kerja gitu. Saya ingin selalu bersama ibu, mendengar nasihatnya, ingin memeluknya bersama-sama. Dia selalu maaf dalam keluarga, karena adik saya laki-laki, saya agak termasuk anak yang dimanja oleh ibu dan ayah saya. Dan saya waktu kecilnya agak dirasakan kurang mandiri lah. Keluarga sama memanjakan saya dalam keluarga. Jadi hal yang ingin dilakukan seandainya berbalik, ingin kembali bersama ya, berkumpul bersama keluarga dan mencurahkan kasih sayang, saling bercanda.
ingin mendapatkan kasih sayang yang lengkap kembali karena ibu saya meninggal masih usia muda. Dan masih teringat bagaimana indahnya kebersama-sama ibu. Jadi saya ingin kembali apabila ada masa berlalu untuk kembali terulang, saya ingin bercanda, bersukaria bersama ibu. Anakmu yang tadinya kamu khawatirkan nggak bisa apa-apa, yang tadinya kamu janjikan untuk selalu ada di sampingnya, sekarang saya sudah menjadi ibu dari 3 putri. Semoga apa yang kamu ajarkan, rajin menabung, yang selalu kamu ajarkan ke saya, bisa saya sampaikan juga ke anak-anak saya. Terima kasih atas didikannya, atas perhatiannya. Ya, untuk saat ini saya tidak bisa lagi mengandalkan doa darimu, dan semoga saya bisa juga mendoakanmu, dan semoga saya bisa sedikit lebih kuat seperti kuatnya kamu sebagai ibu saya, dan semoga saya bisa lebih kuat sebagai ibu untuk cucu-cucumu. Terima kasih. Seandainya ibu ada di depan saya ingin mengatakan, "Mak, aku rindu samamu, Mak. Aku ingin dipeluk, ingin disayang seperti dulu. Aku sangat rindu. Salam bakti, salam kasih sayangku padamu, Ibu. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik buat dirimu, juga buat ayah. Amin ya Allah, amin ya Rabbil Alamin." Untuk Mami, mungkin ya sehat-sehat terus. Jangan suka ngurusin hal kecil, anak Mami udah besar. Dava bisa kok jaga diri sendiri, nggak perlu diperhatikan sedetail itu. Buat Mami, selamat Hari Ibu. Untuk ibu, saya manggilnya Mama ya. Untuk Mama, semangat kerjanya, semangat nyari duitnya. Ya jangan capek-capek. Kalau capek tinggal cerita ke anakmu yang satu ini. Abang yang satu udah pergi ke Jogja yang pertama, yang kedua udah ke Pekanbaru. Tinggal satu anakmu yang di rumah. Ibu, saya sangat merindukanmu. Walaupun saya sangat jahat kepadamu, tapi saya terus terang ingin berjumpa denganmu. Aku tak dapat membalas jasa-jasamu pada diriku, karena aku tahu kau telah mengandungku 9 bulan dan menggendongku kemana-mana. Kau merasakan sakitnya, ada kan, mengandungku selama 9 bulan. Dan kau adalah peran utama dalam hidupku, Ibu. Terima kasih. Mama, maaf karena Nadi nggak bisa jadi seperti yang Mama harapkan, but I'm trying my best. Terus juga ini suara Nadi jelek, tapi janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu. Untuk Mama, selamat Hari Ibu dan aku sayang Mama. Thanks for being my mom, my world, my everything. I love you, Mom. Aku cinta Mama. Sarange, wa ini ishlebadu. Bye, Mom. Selamat Hari Ibu. Dava sayang Mami. Aku sayang banget sama ibu. Love you, Mom. Sehat selalu, panjang umur, jangan pantang menyerah. Kemungkinan kita bisa sukses ke depannya. Selamat Hari Ibu.
Ini tembam mamanya. Kalau di rumah saya bilang tembam mamanya.